Baik, setelah kita paham apa itu makna faktor K. Jadi K adalah rasio dari panjang tekuk dibandingkan panjang fisik gitu ya. Maka panjang efektif kita adalah panjang tekuknya, bukan lagi panjang fisiknya. Nah, kebetulan pada rangka kuda-kuda kita adalah 1,0, jadi kan sama. Kemudian, ada batas rasio kelangsingan. Nah, pada struktur kayu, kelangsingan ini disederhanakan. Sebetulnya definisi asli kelangsingan itu adalah perbandingan antara panjang dibagi jari-jari girasi. Jari-jari girasi. Jadi, karena apa? Jari-jari girasi itu adalah kekakuan tekuk dari sebuah kolom. Nah, tapi pada SNI struktur kayu, jari-jari girasi itu disederhanakan menjadi hubungan panjang dan lebar. Panjang dan lebar dari komponen kayunya gitu. Nah, untuk sebuah kolom yang solid, maka panjang efektif dibagi dengan lebarnya, panjang efektifnya sepanjang tekuk ya, tidak boleh melebihi 50. Rasionya nggak boleh melebihi 50. Kecuali selama pelaksanaan, maka boleh melebihi 75 gitu. Karena pada pelaksanaan bebannya adalah beban bersifat seperti beban impact, sehingga kekuatannya akan lebih tinggi. Nah, kalau pada struktur kuda-kuda kita, maka ini di kuda-kuda kita saya perkirakan panjang batang tekan kita adalah 80 cm dengan profil kita 812. Berarti tinggi lebar sisi samping sini lebarnya adalah 12 cm gitu ya. Sehingga kita punya LE per D itu sebesar, oh maaf, ternyata dibagi yang paling kritis. Yang paling kritis adalah penampang yang terkecil. Jadi karena lebarnya cuma 8 cm, maka ini yang lebih kritis karena lebih tipis. Ini yang jadikan acuan untuk perhitungan kelangsingan. Maka 80 tidak dibagi 12 tapi dibagi dengan 8. Ketemunya rasio kita adalah 10 gitu ya. 10 masih lebih kecil daripada 50, berarti aman. Jadi hal pertama tentang badan tekuk itu bukan kekuatan dulu, tapi masalah tekuknya dulu. Artinya tidak boleh rasio kelangsingannya itu sudah terlalu tinggi sehingga dia kelihatan tipis seperti lidi. Nah, setelah kita paham apa itu eh, panjang efektif dan rasio kelangsingan, barulah kita bisa mulai membahas apa itu faktor stabilitas kolom. Nah, ini yang saya bilang, pada batang tekan, SNI itu memberikan rumusnya. Beda dengan batang tarik, kemarin nggak ada rumus sama sekali, kita suruh mikir sendiri, rumusnya dari mana, dari mekanika bahan gitu ya, atau analisa tegangan bahan. Nah, pada batang tekan ini, rumusnya sudah ditetapkan seperti ini, gitu. 1 ditambah FCE dibagi FC aksen, FC bintang, maaf, dibagi 2C, dikurangi akar sekian, gitu. Rumusnya seperti persamaan akar-akar persamaan kuadrat. B kuadrat min 4AC per 2A. Oh, beda ya, karena ada kuadratnya. Min B plus minus akar B. B kuadrat min 4AC per 2A. Oh ya, agak mirip sebetulnya. Nah, tapi nanti saya jelaskan ini sejarahnya kenapa ketemu rumusnya seperti ini. Ada penjelasan di SNI juga. Dengan keterangannya adalah FC bintang itu adalah tegangan izin tekan yang dikalikan semua faktor koreksi kecuali CP. Jadi sudah dikalikan dengan moisture content, waktu, temperatur, ukuran dan lain sebagainya itu sudah, kecuali CP, kecuali faktor stabilitas kolom. Sedangkan FCE ini adalah setelah saya pelajari, FCE ini merupakan tegangan tekan elastik. Tegangan tekan tekuk elastik. Artinya pada kondisi batang itu mengalami gagal tekuk, bukan gagal tekan, maka sebetulnya kondisinya adalah masih kondisi elastik gitu. Itulah kenapa ada unsur E di situ. Jadi tegangan tekan elastik. Kalau lebih lengkapnya tegangan tekan tekuk elastik gitu. Rumusnya adalah ini, 0,822 dikali E minimum aksen, ada aksennya ini ya, berarti terkoreksi, dibagi rasio kelangsingan kuadrat.
Itu. Angkanya ajaib 0,822. Diikuti dulu saja, nanti juga akan terjawab dari mana angka ini. Cuman di sini ada catatan untuk nilai C pada rumus ini. C adalah 0,8 untuk kayu gergajian, 0,85 untuk kayu pancang atau kayu bundar, 0,9 untuk kayu glulam. Glulam itu adalah kayu laminasi gitu ya. Nah, karena kita menggunakan kayu yang berasal dari gergajian dipotong menjadi profil 812, maka kita menggunakan C 0,8 nanti. Sehingga ini keterangannya dari saya. Tegangan tekan yang bintang adalah faktor durasi dikali moisture content dikali temperatur dikali faktor ukuran dikali faktor tusukan dikali tegangan tekan izin dari SNI. Ingat, tidak ada CP. Nah, disinilah kenapa tadi saya bilang pada batang tekan kita membaca dua, yaitu tegangan izin tekan dan nilai E minimum. Itu karena ini. E minimum itu digunakan untuk perhitungan dari kuat tekan tekuk elastik gitu.